Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Zaskia Olivia yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan edisi Rabu 1 November 2017 yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. 5 pegawai Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan terjaring operasi tangkap tangan oleh Satuan Reskrim dan Satuan Intelkam Polres Seruyan dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana taktis. Kesatuan Reskrim bersama Kesatuan Intelkam Polres Seruyan berhasil mengamankan 5 orang pegawai Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam operasi tangkap tangan pada hari Senin 30 Oktober 2017. Diamankannya 5 orang pegawai aparatur sipil negara ini atas dugaan penyalahgunaan dana taktis perjalanan dinas atau SPPD fiktif. Hal tersebut atas laporan yang masuk di Polres Seruyan. Adapun pelaku yang diamankan yakni berinisial I, T, B, dan A yang berstatus aparatur sipil negara dan 1 orang pegawai honorer yang berinisial M. Dari OTT ini pihak kepolisian berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya CPU, flash disk, komputer, berkas, serta uang tunai sebesar Rp9.155.000. Menurut keterangan yang diberikan oleh Kepala Satuan Reskrim, Aibtu Wahyu Setio Budiarjo, saat ditemui di Polres Seruyan oleh media, mengatakan bahwa saat ini status 5 orang pegawai Bapeda ini masih sebagai saksi, dikarenakan pihaknya masih mengumpulkan bukti-bukti serta meminta keterangan dari saksi lainnya. Ia menjelaskan bahwa menurut hasil pengembangan pemeriksaan, kasus ini murni masuk kategori tindak pidana korupsi karena terkait dengan penyalahgunaan anggaran negara. Ia juga menambahkan bahwa kasus ini bisa mengerucut kepada hasil yang akan membuktikan apakah pelaku memang bersalah atau tidak, dan juga memungkinkan adanya nama-nama baru yang akan dipanggil setelah melalui proses pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan Seruyan TV. Bupati Seruyan Haji Sudarsono SH baru-baru ini meninjau renovasi gedung yang rencananya akan dijadikan kantor Kecamatan Seruyan Hilir Timur. Bupati Seruyan Haji Sudarsono SH baru-baru ini meninjau renovasi gedung yang rencananya akan dijadikan kantor Kecamatan Seruyan Hilir Timur pada hari Selasa 31 Oktober 2017. Tujuan dari peninjauan tersebut memastikan segala kesiapan bangunan untuk bisa dipergunakan, serta untuk melihat fasilitas yang dibutuhkan pada bangunan itu. Menurut Bupati Seruyan, bangunan tersebut sudah sekian tahun tidak difungsikan, dan ia ingin memfungsikan kembali karena bangunan yang sudah didirikan harus difungsikan. Apabila tidak, akan dipertanyakan oleh Badan Pengawas Keuangan. Ia menjelaskan, kantor tersebut sebenarnya sudah sangat memenuhi syarat untuk difungsikan karena sudah adanya aula dan juga berada di tengah-tengah beberapa desa yang ada di Kecamatan Seruyan Hilir Timur. Namun hanya butuh beberapa penataan lingkungan. Ini bangunan kantor camat Seruyan Hilir Timur yang sudah sekian tahun tidak difungsikan, dan kita ingin memfungsikan ini karena bangunan-bangunan yang sudah didirikan ketika tidak difungsikan oleh BPK dipertanyakan dan disuruh memfungsikan. Makanya ini ada beberapa kerusakan, kita rehab dan kita lihat sebenarnya sudah sangat memenuhi syarat ini. Kantornya sudah ada, aulanya sudah, perumahan camatnya ada, sumur ada, listrik ada, dan ini berada di tengah-tengah pemukiman beberapa desa di Seruyan Hilir Timur. Sehingga tadi kita sudah bincang-bincang dengan camat, dalam waktu dekat ini sudah akan dibersihkan dan kalau memang sudah siap akan difungsikan. Hanya saja memang ada beberapa yang masih perlu kita benahi. Penataan lingkungan, aula, dan kepastian rumah jaga yang pos lah untuk keamanan. Orang nomor 1 di Bumi Gawi Hatantiring ini menuturkan bahwa selama ini pihak kecamatan masih menggunakan gedung milik Dinas Pendidikan. Namun saat ini Dinas Pendidikan juga ingin menggunakan gedung tersebut. Serta juga ada dorongan dari BPK untuk memfungsikan kantor itu. Haji Sudarsono juga mengatakan
Kemungkinan akhir tahun ini kantor tersebut sudah bisa dipergunakan oleh pihak kecamatan. Tim Liputan Seruyan TV. Polres Seruyan menggelar upacara gelar pasukan Operasi Zebra Telabang 2017. Upacara ini dihadiri Sekretaris Daerah, Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Seruyan, Kejari Seruyan, Perwira Penghubung, serta para anggota dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, Damkar, serta Senkom. Dilaksanakan di halaman Polres Seruyan, Rabu 1 November 2017. Upacara gelar pasukan Operasi Zebra Telabang 2017 ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan personel maupun sarana pendukung lain dalam melaksanakan tugasnya. Dengan adanya upacara gelar pasukan ini diharapkan kegiatan Operasi Zebra Telabang 2017 dapat berjalan dengan maksimal dan dapat berhasil sesuai dengan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Perlu diketahui bersama data jumlah kecelakaan lalu lintas pada pelaksanaan Operasi Zebra pada tahun 2016 sejumlah 2.623 kejadian, mengalami penurunan 518 kejadian sekitar 16%, dibandingkan periode yang sebelumnya pada tahun 2015 sejumlah 3.141 kejadian. Sambutan tertulis Kepala Korps Lalu Lintas Polri yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Dr. Andes Haryono MM menyampaikan bahwa pelaksanaan Operasi Zebra tahun 2017 kali ini diharapkan akan dapat mendorong tercapainya tujuan operasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya. Kedua, meminimalisasi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Ketiga, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Keempat, terbentuknya opini positif dan citra tertib dalam berlalu lintas. Kelima, terwujudnya situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas menjelang perayaan Natal tahun 2017 dan Tahun Baru 1 Januari 2018. Selain itu, masih dalam sambutan tertulisnya, ia juga memberikan penekanan dan arahan kepada anggota Polri untuk berhati-hati dalam melaksanakan tugas dengan menjaga keselamatan pada saat bertugas, serta bertindaklah secara tegas namun humanis terhadap setiap pelanggaran hukum yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Tim Liputan Seruyan TV. Asisten 2 Pemerintah Kabupaten Seruyan membuka secara resmi kegiatan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2017 yang diselenggarakan di Gedung Serbaguna Kuala Pembuang, Rabu 1 November 2017. Terlaksananya kegiatan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2017 hasil kerjasama dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tujuan dari kegiatan tersebut dilaksanakan adalah sebagai upaya membangun komunikasi yang baik dengan kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai upaya pemerintah Kabupaten Seruyan dalam meningkatkan penguatan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pembukaan rapat koordinasi tersebut dihadiri Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Seruyan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, narasumber dari Direktorat Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, narasumber dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah terkait, serta para kepala desa se-Kabupaten Seruyan. Dalam sambutan tertulis Bupati Seruyan Haji Sudarsono SH yang dibacakan oleh Asisten 2 Pemerintah Kabupaten Seruyan, ia berharap ke depan anggaran dana desa untuk Kabupaten Seruyan dapat terus meningkat, sehingga diharapkan dana desa nantinya dapat menuntaskan kemiskinan dan memajukan perekonomian desa di wilayah Kabupaten Seruyan. Ditegaskan Haji Sudarsono, mengingat bahwa Kabupaten Seruyan merupakan salah satu kabupaten yang masih tertinggal di Provinsi Kalimantan Tengah, Sudarsono juga berpesan kepada para kepala desa untuk mampu membangun dan memelihara hubungan harmonis dengan masyarakat, demi menciptakan kerukunan hidup di lingkungan masyarakatnya.
Dalam hal ini juga, pemerintah desa harus meningkatkan pelayanan yang lebih optimal lagi, agar masyarakat dapat memperoleh hak pelayanan yang sebaik-baiknya dari pemerintah, kata Sudarsono dalam sambutan tertulisnya. Tim Liputan Seruyan TV. Tetaplah bersama Kabar Seruyan, kami akan lanjutkan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Welcome to my paradise. Wisata Akui Sampit hadir untuk mendukung program pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menjadikan Kota Sampit sebagai kota tujuan wisata. Wisata Akui Sampit adalah tempat rekreasi dengan konsep unik dan inovatif yang memiliki ragam fasilitas lengkap dengan kapasitas hingga 5.000 orang serta area parkir yang luas untuk melengkapi momen bahagia bersama keluarga Anda. Tentu, wisata Akui Sampit adalah tempat yang pas dan representatif untuk Anda sekeluarga menikmati waktu bersantai. Wisata Akui Sampit juga menyediakan fasilitas live musik dan karaoke. Wisata Akui Sampit melayani family gathering, arisan, ulang tahun, resepsi pernikahan, dan acara lainnya. Nikmati suasana malam nan romantis di Wisata Akui Sampit bersama hidangan lezat menggugah selera. Kunjungi Wisata Akui Sampit bersama teman dan keluarga Anda di Jalan Karang Taruna, kilometer 3,5 Sampit Pangkalan Bun atau Samping Islamic Center Sampit. Wisata Akui Sampit, sempurnakan momen bahagia keluarga Anda. Telah hadir dan sudah dibuka Bridal Salon Haji Supini, melayani rias pengantin dari riasan tradisional hingga riasan modern. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, say, say. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Bridal Salon juga melayani penyewaan tenda untuk berbagai kegiatan, dari resepsi wedding, kegiatan syukuran, dan lain-lain. With happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, say, say. Bridal Salon Haji Supini beralamatkan di Komplek Pasar Tengah, Jalan Ais Nasution. Dapatkan harga promosi di awal tahun 2017. Segera hubungi Haji Supini di nomor 0813 529 69629. Terima kasih masih tetap setia dengan Kabar Seruyan. Kepala DKPP Kabupaten Seruyan harapkan Himpunan Kelompok Tani Indonesia Cabang Kabupaten Seruyan dapat ikut membangun pertanian di Kabupaten Seruyan. Saat membuka acara pemilihan Ketua baru Himpunan Kelompok Tani Indonesia Cabang Kabupaten Seruyan, Rabu 1 November 2017, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan Sugianur mengharapkan
agar HKTI dapat turut serta membangun pertanian yang ada di Seruyan. Ia juga mengatakan bahwa kondisi pertanian di Kabupaten Seruyan pada 2 tahun terakhir telah menunjukkan peningkatan produksi terutama komoditas padi. Sugianur juga menyayangkan bahwa selama ini kepengurusan HKTI seperti mati suri, sehingga tidak ada aktivitas maupun program yang terlaksana. Bahkan ketua HKTI yang sebelumnya juga sampai mengundurkan diri dari kepengurusan. Harapan kita HKTI memang bisa memicu pembangunan pertanian yang ada di Kabupaten Seruyan. Dan ini namanya Seruyan ada 10 kecamatan, tadi sudah kita absen, 10 kecamatan hadir, rata-rata 3 orang, berarti 30 orang yang pada hari ini hadir. Dan ini semangat sekali mereka, dan tadi juga disupport sama Abang Rahmat bahwa bicarakan aja, sampaikan aja. Tadi disampaikan nomor HP beliau, kontak saja, beliau akan berteriak-teriak membangun pertanian di Kalteng, di Seruyan ini. Karena melihat hal tersebutlah dirinya merasa terpanggil untuk kembali menghidupkan dan menggagas organisasi ini agar kedepannya dapat turut serta membangun pertanian di Seruyan ke arah yang lebih baik. Ia juga sangat menyayangkan kepedulian para pemuda tentang pertanian yang saat ini sudah menurun akibat ketertarikan kaum pemuda kepada profesi lainnya. Saat diwawancara, Sugianur menegaskan agar nantinya para petani berani untuk menyampaikan aspirasinya, apalagi saat ini ada Rahmat Hamka, anggota DPR RI yang siap menyampaikan aspirasi petani pada pemerintah pusat dan terus mendukung program yang direncanakan oleh pemerintah. Tim Liputan Seruyan TV. Anggota DPR Republik Indonesia dari daerah pilihan Kalimantan Tengah, Rahmat Nasution Hamka, mengharapkan agar warga Seruyan menyampaikan keluhan dari aspirasi mengenai pertanian kepadanya. Pada saat kunjungan di Kabupaten Seruyan, Rahmat Nasution Hamka mengatakan, saat ini kesulitan bagi masyarakat pedalaman adalah cara untuk membuka lahan. Apalagi saat ini dengan adanya larangan oleh pemerintah pusat mengenai larangan untuk membuka lahan dengan cara membakar. Hal tersebut dikatakannya saat mengisi di acara pemilihan Ketua Himpunan Kelompok Tani Indonesia Cabang Kabupaten Seruyan di Aula Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan pada Rabu 1 November 2017. Hamka menjelaskan selama ini ia sudah menyampaikan kepada pemerintah pusat bahwa dengan adanya kebijakan larangan membakar lahan itu sangat menyusahkan bagi masyarakat. Dan ia juga menuturkan saat ini sudah jarang adanya ladang yang berpindah, dikarenakan lahan yang ada sudah sedikit, serta tujuan membakar lahan oleh masyarakat hanyalah untuk menyuburkan tanah dan menghilangkan hama. Dalam hal ini, pemerintah pusat diminta untuk mencari solusi agar dapat membantu masyarakat pedalaman untuk membuka lahan, baik dengan memberikan bantuan alat berat, ataupun dengan cairan kimia yang dapat mempermudah masyarakat untuk membuka lahan. Ia menuturkan selama ini bantuan hand traktor masih belum cukup, karena fungsinya tidak dapat mengatasi untuk lahan yang memiliki kayu yang besar. Dalam acara tersebut, Hamka juga membagikan nomor handphonenya untuk mempermudah warga menyampaikan keluhan dan aspirasinya. Tim Liputan Seruyan TV. Anggota DPR RI Rahmat Nasution Hamka mengharapkan Himpunan Kelompok Tani Indonesia Cabang Kabupaten Seruyan dapat bersinergi dengan program pemerintah, baik pemerintah daerah, provinsi, ataupun pusat. Rahmat Nasution Hamka dalam sambutannya menjelaskan bahwa Himpunan Kelompok Tani Indonesia memiliki peranan dalam mempercepat proses perekonomian di bidang pertanian, sehingga nantinya gairah untuk bertani bisa tumbuh dalam pikiran masyarakat di Seruyan. Anggota legislator dari Dapil Kalimantan Tengah ini juga mengatakan, nantinya diharapkan HKTI tingkat kecamatan dapat menyerap aspirasi petani di daerah, sehingga dapat menginformasikan aspirasi tersebut kepada HKTI provinsi untuk ditindaklanjuti. Gitu. Dan potensi pertanian tempat kita ini cukup masih luas terbuka. Nah, tapi tinggal memang harus ada kesungguhan dan memang tidak bisa instan. Nah, gitu. Jadi memang harus dipelajari, digeluti. Dan banyaklah petani-petani sukses. Kalau di negara-negara maju sudah banyak, malah petani pun jadi presiden sudah ada kan gitu. Nah di tempat kita lah kita mulai dan para pemuda kita dorong. Jangan orang-orang tua lagi.
ini umur yang 60, 70 sudah, nih kalau bisa yang muda. Tapi tadi mungkin lewat Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian ini kita berharap mungkin nantinya bisa memberikan porsi pelatihan kepada. Menurut Hamka, potensi pertanian yang ada di daerah masih cukup besar. Namun sangat disayangkan pemuda di daerah sudah kurang berminat untuk bergelut di bidang pertanian. Padahal usaha di bidang pertanian saat ini cukup menjanjikan untuk menopang ekonomi masyarakat. Namun semuanya tidak dapat diperoleh secara instan, tetapi harus mengikuti segala proses yang ada. Kedepannya, Hamka mengharapkan kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat memberikan porsi pelatihan kepada pemuda sehingga menumbuhkan gairah untuk bertani. Tim Liputan Seruyan TV. Mulai 16 Oktober 2017, Pemkab Seruyan harapkan kendaraan perusahaan wajib gunakan plat KHP. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah pada saat usai apel giat operasi Zebra Telabang di Polres Seruyan. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Dr. Andes Haryono MM mengatakan bahwa mulai dari 16 Oktober 2017, seluruh kendaraan milik perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Seruyan wajib menggunakan plat KHP. Hal itu dikatakannya kepada media seusai menjadi inspektur pada apel giat operasi patuh telabang di Mapolres Seruyan, Rabu 1 November 2017. Ia menjelaskan, pemerintah daerah sudah membuat kesepakatan bersama pihak perusahaan dan juga sudah menandatangani berita acara, dan apabila ada perusahaan yang tidak mematuhi kesepakatan ini, maka perpanjangan izinnya akan dievaluasi lagi. Aturan ini berlaku bagi semua jenis kendaraan baik roda 2, roda 4, bahkan alat berat sekalipun. Apabila beroperasi di Kabupaten Seruyan wajib menggunakan plat KHP. Haryono menambahkan saat ini masih 40-50% kendaraan perusahaan yang sudah menggunakan plat KHP. Ia menekankan untuk wajib pajak yang masih menunggak, baik pajak kendaraan, usaha, ataupun galian C dan lainnya, untuk segera menyelesaikan tunggakannya. Total perusahaan yang ada di Pak Markus nanti coba di Pak Markus. Termasuk kita menekan untuk penunggak pajak yang belum bayar. Pajak kendaraan kan masih belum, alat berat, kendaraan, air permukaan, galancing apa yang belum bayar. Roda 2, roda 4 termasuk alat berat, operasional semua perusahaan. Semua operasional perusahaan. Termasuk saat menagih perusahaan yang masih menunggak pajak, Haryono mengatakan hasilnya cukup signifikan hingga mencapai nilai 31 miliar rupiah. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.